Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Ayu untuk melanjutkan materi yang telah kita pelajari kemarin tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu apa ya? Oke, konfigurasi elektron. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kita bisa menganalisis struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron dan menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Indikator pencapaian kompetensinya hari ini kalian bisa menjelaskan pengertian konfigurasi elektron, kemudian menuliskan konfigurasi elektron dan menjelaskan konsep elektron valensi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah cara kita menyusun elektron-elektron pada sebuah atom atau ion atau molekul berdasarkan mekanika kuantum. Saya ingatkan lagi, kemarin itu kita sudah belajar tentang atom ya. Kemudian kita sudah belajar tentang lambang atom. Saya ingatkan lagi, kalau lambang atom kemarin kan X gitu ya, yang bawah itu adalah Z, yaitu nomor atom, yang atas itu adalah nomor massa. Nomor massa ini didapatkan dari mana? Dari proton ditambah dengan neutron. Sedangkan untuk nomor atom itu adalah sama saja dengan proton jika dia netral. Netral itu berarti tidak bermuatan ya. Jika netral maka elektron sama dengan proton. Nah, ini elektron inilah yang mau kita susun. Jadi elektron ini akan disusun. Nah, disusun pada diagram orbital. Kemarin pada saat kita belajar tentang bilangan kuantum kan kita sudah tahu ada yang namanya subkulit. Subkulitnya apa kemarin? S, P, D, F ya toh. S itu dia L-nya 0 sehingga orbitalnya dia 0, satu tempat saja. Kalau P itu L-nya sama dengan 1 sehingga orbitalnya min 1 sehingga M-nya sama dengan 0 ini ya. Ini berarti L-nya 1 sama dengan berarti M-nya M-nya sama dengan M itu kan, saya ingatkan lagi, M itu adalah min L sampai dengan plus L. Jadi kalau L-nya 1 kan berarti M-nya min 1, 0 dan plus 1 gitu ya. Sehingga ruangannya orbitalnya ada 3. Nah, untuk D ini juga L-nya 2. Berarti M-nya itu sama dengan min 2 min 1 0 plus 1 plus 2, seperti itu ya. Jadi kalau gitu ruangannya ada berapa? Ruangan min 2, ruangan min 1, ruangan 0, ruangan plus 1, dan ruangan plus 2. Jadi ada 5 kamar. Kalau F kemarin ada berapa ruang? Kalau F kemarin kan berarti L-nya 3, maka M-nya bagaimana? Berarti min 3, min 2, min 1. Ini enggak cukup ya. Min 0,
plus 1 sampai dengan plus 2 sampai dengan plus 3, sehingga ruangannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ruangannya ada 7. Ruangan min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2 sampai dengan plus 3. Gitu ya. Coba diulangi lagi untuk yang pertemuan kemarin. Nah, untuk mengisi konfigurasi elektron, kita harus belajar tentang 3 aturan. Nanti ada 3 aturan, yaitu aturan Aufbau. Ini aturan Aufbau, ada aturan Pauli dan aturan Hahn. Nah, kita mulai dari aturan Aufbau ya. Nah, aturan Aufbau itu apa? Bahwa kalau kita mengisi orbital harus dimulai dari orbital tertinggi. Jadi ini orbital, pengisian orbital dari tingkat energi yang rendah, maaf ini rendah, ke tingkat orbital yang tinggi. Jadi kita nggak boleh mulai dari 2s atau dari 2p, kita harus mulainya dari 1 nih. Mulai dari 1 terus muter balik ke 2p, terus balik lagi dari 2s ke 2p, habis dari 2p ke 3s, habis 3s ke ini 2p 3s, ini ke 3p benar, terus dari 4s turun ke 3d, terus naik ke 4p. Nah ini jadi urutannya gini ya. Nah jadi kayak ini kalau dari 1s. Nah sehingga kalau kita lihat pengisian energinya dari yang rendah sampai yang ketinggi nanti ada apalan S. Sepi kan berasal dari S dan P. Ya kita hapus dulu ya ini. Oke, jadi kan ini ngapalinnya gini. Ini yang panjang ini kita apalin gampang nih. S sepi ini kita sedep sevedep Nah ini kan berasal dari S, jadi kita harus mulai dari 1S. Nah ini kalau dihitung ini 1, 2 ya toh, ini berarti urutan ketiga, urutan keempat, ini ada 3-nya, angka 3-nya itu berarti kalau D itu N-1, karena ini kulit keempat, N-nya keempat toh, maka nilai D-nya adalah N-1. Kalau ini N kelima, ya kan? Ini nilai D-nya berarti N-1. N-nya kan 4, berarti 4D. Terus ini nilai F-nya, sevedep S FDP. Jadi sevedep. Ini berarti nilai ini kan N-nya 6. Berarti nilai F-nya itu adalah N-2. Berarti ini kan N-nya 6. Berarti jadi 4F gitu. Nah, ini juga ini F-nya nilainya sama seperti tadi. Gitu ya. Maaf ini bentar.
Jadi N-1-nya di sini, maaf. Nah, ini berarti ini nilainya N-1, ini N-2F gitu ya. Nah, N-1 sama ini N-1 ya, ini N-2. N-2F gitu ya. Cara ngapalinnya gimana? S sepi, ini 1 kali, yang ini 1 kali, yang lainnya 2 kali. S sepi sepi, sedep sedep, sevedep sevedep. Nah, sekarang S itu maksimal elektronnya itu 2. Jadi kita nulisnya S2. Boleh nggak kalau S itu kita isi 1? Boleh. Terus yang penting maksimalnya itu 2. P itu berapa? Maksimal elektronnya itu 6. Karena tadi ada ruangannya cuma ada 3 toh, jadi harus diisi 22. Jadi S-nya ini 6. Kita tulis elektronnya itu di atas. Jadi yang angka besar ini menunjukkan kulit, ini menunjukkan elektron. D maksimal elektronnya itu ada 10. Berarti ini tadi P, ini tadi D. D-nya ada 10. F maksimal elektronnya berapa? Maksimal elektronnya ada 14. Jadi F itu 14. Jadi ditulisnya di atas. Jadi kalau ada kita tulis S2 berarti ini itu kulit, ini itu sub kulit, ini itu adalah elektron gitu ya. Jadi nanti diingat-ingat lagi nih, kulit ini subkulit gitu ya. Terus kita lanjut lagi, aturan Pauli. Jadi kalau aturan Pauli itu tidak boleh ada 2 elektron yang memiliki atom dengan bilangan kuantum yang sama. Jadi bilangan kuantum kemarin kan ada N, ini kan menunjukkan kulit. L itu menunjukkan subkulit. Terus M itu menunjukkan orbital. Orbital itu kamar kotakannya tadi ya. S itu menunjukkan arah elektron. Arah elektron itu ada 2, yaitu arah elektron ke atas itu nilainya +1/2. Jadi kita ngisi dulu yang ke atas. Terus arah elektron ke bawah itu -1/2. Nah sekarang kalau ada helium itu nomor atomnya 2, berarti dia memiliki elektron berapa? Ya 2. Berarti berdasarkan aturan Aufbau tadi kan kita mulai dari 1S ya. Oh ya, ini benar, berarti 1S semuanya. Tapi bedanya apa? Ini ke atas semuanya, ini ke bawah semuanya. Yang ini yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Kira-kira yang mana yang benar? Yang benar yang mana? Nah, kalau kita lihat yang A ya. Kalau yang A itu kan 1S2. Berarti ini kalau ditanya kulitnya kulit berapa? Kulit 1. Terus subkulitnya apa? Subkulitnya S. S itu berarti bilangan kuantumnya apa? Azimut ya, berarti dia nilainya 0. Terus M-nya berarti berapa? 0 juga, karena kan min 0 sampai dengan +0.
Terus spinnya berapa? Spin itu orbital. Karena dia M-nya 0 berarti ruangannya cuma 1. Kalau ada 2 elektron, berarti elektronnya ini kita naruhnya gimana? Kalau ke atas semuanya, kalau ke atas semua berarti elektron yang ini berarti nilai spinnya itu plus setengah dong. Yang satunya yang ini berarti nilainya min setengah. Plus setengah juga. Boleh nggak sama ini? Nggak boleh. Ini nggak boleh. Berarti ini salah. Salah ya. Jadi tidak boleh spinnya sama. Jadi kalau misalnya kamu serumah, ini kan alamatnya serumah nih sama kakak kamu. Nama kamu mau nggak disamain sama kakak kamu? Nggak ya, berarti. Nah, ini berarti kalau yang ini berarti spinnya kan arah panahnya ke bawah, berarti spinnya min setengah. Ini juga min setengah. Berarti boleh nggak ini? Nggak boleh sama. Berarti yang benar adalah kalau ada 2 elektron maka yang satu diisi ke atas, yang satu diisi ke bawah. Nah, ini baru betul. Berarti untuk yang terakhir tadi kan kita isi yang ini, maka S-nya itu adalah min setengah. Jadi elektron terakhir itu bilangan kuantumnya N-nya 1, L-nya 0, M-nya 0, spinnya min setengah. Ini aturan Pauli ya. Jadi kalau aturan Pauli diinget-inget aja ini gambarnya. Tidak boleh spinnya sama-sama ke atas atau spinnya sama-sama ke bawah. Jadi harus ada yang ke atas 1, ada yang ke bawah 1. Tidak boleh sama. Nah, aturan yang ketiga, aturan yang pertama tadi apa? Tingkat energinya dari yang rendah sampai ke tinggi. Yang kedua, pada saat mengisi elektron tidak boleh arahnya itu sama. Jadi harus yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Nah, untuk yang aturan Han, susunan elektron yang stabil dalam subkulit adalah yang memiliki jumlah spin paralel yang banyak. Jadi jumlah yang terbanyak itu yang paling stabil. Nah, kira-kira kalau kita punya karbon, ini belum Bu Ai terangkan nanti ya. Kenapa kok iso kayak gini gitu ya. Nanti sambil disoal. Nah, ini konfigurasi elektron karbon dengan nomor atom 6. Kalau nomor atom 6 berarti elektronnya 6 ya. Nah, nanti 6 elektron ini diisi pada subkulit-subkulitnya. Sehingga didapatkan konfigurasi elektron seperti ini. Nah, kalau konfigurasi elektron ini P tadi kan ada 3 ruangan ya. Ini ada 3 ruangan, yaitu karena P itu L-nya sama dengan 1, maka di sini ada ruangannya min 1, 0, plus 1. Ini juga min 1, 0, dan plus 1. Ini juga min 1, 0, dan plus 1. Berarti udah benar semuanya ya, tapi yang benar yang mana? Tadi kan kalau Pauli nggak boleh ke atas semua dalam satu ruangan, tidak boleh ke atas semua. Nah, kalau Han itu nggak boleh nih diisi langsung, ini nggak boleh. Jadi kalau ada 2 elektron harus ngisi ke atas dulu panahnya. Nah, ini juga salah. Kok yang satu ini ke atas, yang satu ke bawah? Nggak boleh. Jadi kalau beda ruangan harus searah dulu ya, harus searah dulu ke atas semua dulu, baru yang benar. Nah, ini yang benar. Jadi kalau misalnya P itu isinya 6, bagaimana? Kalau P itu isinya 6, berarti P tadi kan berapa ruangan? P itu 6. Nah, ini elektronnya itu diisi ke atas semua. 1, 2, 3, terus balik. Kebalik lagi. 4, 5, 6. Nah, ini namanya elektron terakhir. Ini berarti min 1, 0, dan plus 1. Berarti ini spinnya elektron ke-6-nya kemana? Ke bawah. Jadi dia min setengah.
Ya, dipelajari lagi. Bu, kalau P-nya 5 gimana? Kalau P-nya 5 ya sama seperti tadi. Kalau P itu kan ada 3 ruangan. Kalau 5 berarti ngisinya kemana? 1, 2, 3. Ya, 3 diratain dulu. Terus habis itu balik lagi ke 3 ya. 4 balik ke depan lagi. 5, 6. Seperti itu. 6. Harusnya itu ya. Cuma 5 ya. Ini kebablasan. Oke, kita hapus. Nah, kalau 5 seperti ini. Oke ya. Oke, jadi sudah dirangkum. Jadi kalau Pauli tadi nggak boleh nih arahnya sama kayak gini. Jadi bolehnya yang satu ke atas, yang satu ke bawah dalam satu orbital. Terus kemudian kalau aturan Han itu harus rata dulu. Nggak boleh nih kalau ada 3 harus dikasih 1, 1, 1. Nggak boleh nih harus gini 1, 2 gitu, nggak boleh. 1 gitu nggak boleh, tapi harus diecer-ecer dhisik gitu ya. Diecer-ecer tuh disebar dulu terus balik ke depan lagi. Ini untuk aturan Han. Kemudian kalau Aufbau bilang kita nggak boleh nih ngisi dari 1S ini gini, nggak boleh. Ini juga diisi 3 nggak boleh. Jadi harus diisinya satu persatu, harus berdasarkan tingkat energi, mulai dari energi pertama naik ke energi kedua. Nah, kedua P terus balik ke depan 3S, 3P masuk lagi nih. Karena 4S itu sama 3D itu nih. Ke 3D dulu baru ke 4P. Apalannya tadi ya? Jangan lupa, apalannya tadi apa? S, sepi, sedep, sevedep gitu ya. Jadi kita mulainya dari bawah ke atas atau tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ini kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4, kulit 5, kulit 6, dan kulit 7. Nilai D, yang D tadi jangan lupa, D itu N-1D. Jadi kalau kulitnya 4, D-nya 3. Kalau F tadi N-2. Jadi kalau kulitnya itu 6, maka di sini harus 4 F. Kalau ini depannya kulitnya 7, berarti di sini kurangi 2, 5. Kalau di sini kulitnya 5, berarti di sini 4 ya. Ingat ya, ini ya. Yuk kita berlatih menulis konfigurasi elektron. Nah, sekarang ada tuliskan konfigurasi elektron neon. Neon berarti karena protonnya ada 10, terus dia netral, maka elektronnya juga 10. Nah, elektron 10 ini kita bagi-bagi. Tadi caranya gimana? S sepi, sedep ya. Di sini ya, Bu Ayu nulis nih. S sepi, sedep 2 kali. Sevedep. Ini kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4, kulit 5, kulit 6, dan kulit 7. Kalau ada 10 elektronnya, kita mulai dari kulit apa? 1S. Berarti kita tulis 1S. S itu berapa tuh tadi? Saya ingatkan lagi. S itu elektronnya 2, P itu 6 maksimal ya. D itu 10, F itu 14. Berarti kalau 10 ini kita masukkan 10 elektron ini kita masukkan ke sini 2. Berarti sisanya masih sisa no ya, wong dari 10 dimasukkan 2 berarti sisanya 8. Oke, kita masuk ke kulit kedua, ada 2S. 2. Jadi kita masuk ke kulit kedua, masuk ke sini. Ke S. S karena sudah 2, kulit kedua elektronnya 2, berarti dari 10 sudah kita masukkan 2 sama 2. Berarti sisanya 6. Berarti di habis S apa ini? P. Berarti kita tulis P. Kulit keberapa? Kulit kedua. Ini dari 10 dikurangi
4, berarti sisanya 6. Masuk enggak 6? Masuk. Gitu ya. Jadi konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6. Kalau dihitung 2 tambah 2, 4, tambah P-nya 6. Gitu ya. Jadi 10. Gambarkan diagram orbitalnya. Kita gambar ya. S itu di bawahnya ini aja ya. S itu orbitalnya 1. S juga 1. P-nya ada 6. Nah, seperti ini. Terus jumlahnya ada. Nah, kita ngisinya yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Bu, kok nggak diacar-acarkan? Ini ruangannya sendiri. Ini 1, ini 1 ke atas. Kalau 6 gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Berarti ini diagram orbitalnya. Kulitnya ada berapa? Kulitnya itu yang angka yang besar ini. Kulit 1, kulit ini masih di kulit kedua, ini juga masih kulit kedua. Berarti jumlah kulitnya ada 2, yaitu mulai dari sini ya. 1, 2 kulit. Tentukan jumlah elektron tak berpasangan. Ada nggak elektron yang tidak berpasangan? Berpasangan semua, berarti elektron yang tidak berpasangannya 0. Seperti itu ya. Lanjut. Terus sekarang tuliskan konfigurasi elektron CR. Coba ya. Nah, ini CR. CR itu 24. Wow, 24. Berarti kita masukkan elektronnya berarti 24 ya. Kita masuk ke 1S2 baru 2S2, 2P6. Ini totalnya baru 10, berarti masih ada 2 masih ada 14. Berarti masuk ke habis S sepi lagi, SP lagi, tapi kulit ketiga 3, ini juga 3. Ini berarti S itu 2, ini itu 6, berarti ini sampai sini, ini sampai sini 18 ya. Ini 8, jadi totalnya 10 tambah 8, 18. 24 dikurangi 18, oh masih lagi Bu. Berarti ini tadi S sepi sedep. Berarti kita masuk ke SDP. S-nya berarti kulit keempat, 4, D-nya 3, P-nya 4 gitu ya. Nah, dari 24 diambil 10, diambil 8, berarti masih sisa 14. Ini sampai sini 18, ditambah lagi 2, 20. Berarti yang di sini 4. Yang ini kepake enggak? Enggak kepake, dihapus saja gitu ya. Nah, ini kalau dihitung ini 18 tambah 6, jadi totalnya ada 24 elektron. Tuliskan diagram orbital, berarti kita tulis di bawahnya. Ini 1, ini 1, ini 3, ini 1, ini P itu orbitalnya 3, ya Allah. Ini S orbitalnya 1, D orbitalnya 5. 5 Bu. Kurang 2, maaf ya. Nah, ini tinggal kita isikan elektronnya. Di 1S elektronnya berapa? 1, 2. Ini sini elektronnya berapa? 1, 2. Di sini elektronnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini elektronnya berapa? 2. Ini elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Yang D cuma ada 4. Tadi kalau ada 4 gimana? Harus disebar dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi nggak boleh digandeng-gandeng dulu. Tentukan jumlah kulit. Kulitnya ini berarti ini kulit 1, kulit 2, kulit 3. Kulitnya ada 4. Berarti 4 kulit. Adakah tentukan jumlah elektron yang tidak berpasangan?
Ini berpasangan semua ya, ini berpasangan. Yang enggak berpasangan berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 elektron tak berpasangan. Oke. Coba nanti diulang-ulang lagi, silahkan dipelajari. Mana yang belum dipahami, silahkan besok bertanya di forum group discussion ya. Nah, coba nih kalau kebalik gimana buat latihan. Bu Ayu tunggu besok untuk pembahasan yang nomor 3. Dan kalian bisa coba untuk membuat konfigurasi latihan di sini. Kalau yang ini nanti Bu Ayu ajarkan ya. Tapi kita silahkan untuk mencoba soal yang ini untuk dibuat konfigurasi elektronnya. Sekian dari Bu Ayu untuk hari ini. Nanti Bu Ayu akan buatkan video lagi untuk pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam semangat anak-anak. Tetap semangat, harus berusaha beradaptasi dengan apa yang terjadi karena pandemi, sehingga kita tidak bisa belajar langsung di kelas. Jadi kalian harus berusaha untuk mempush diri kita, mendorong diri kita. Saya tahu tidak mudah, tapi saya sangat senang sekali kalian mau berusaha. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.